Baiklah sobat semuanya, saat ini sedang heboh guru lulus passing grade prioritas 1 ini harus diobservasi. Apakah benar? Pada video ini kita akan cek fakta dan juga melakukan hitung-hitungan dan juga prediksi, yaitu untuk pelamar prioritas 1 atau guru yang sudah lulus passing grade, yang mana di sini untuk pelamar prioritas 1 itu terdiri dari THK 2, kemudian guru sekolah negeri, lulusan PPK dan juga guru honorer sekolah swasta. Ini nanti bisa saja nanti kita turun prioritas ya. Dari P1 bisa saja kita turun menjadi prioritas 2, kemudian bisa menjadi prioritas 3, sehingga nanti kita mengikuti seleksi verifikasi atau kesesuaian atau diobservasi. Bahkan kita dari P1 ini bisa turun menjadi pelamar umum ya, nanti mengerjakan soal dengan 1 NPK. Namun semua itu nanti akan ada syarat, ketentuan dan juga mekanisme. Bagaimanakah informasi selengkapnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, di sini informasi pertama kita kutip dari jpnn.com ya, yaitu seleksi P3K 2022 heboh guru lulus PG prioritas 1 ini harus ikut observasi. Apakah kira-kira benar? Seperti yang kita pahami di sini, yaitu para guru yang sudah lulus PG ini heboh. Kehebohan itu dikarenakan adanya informasi bahwa mereka itu harus menjalani tes observasi. Adapun tes observasi dalam seleksi P3K Guru 2022 merupakan penilaian dimulai dari tataran kepala sekolah, kemudian guru senior hingga kepala dinas. Dan masalahnya cukup banyak guru lulus PG ini sudah dipecat ya, kepala sekolah ataupun juga sudah mengundurkan diri. Akibatnya dari 193.994 guru lulus PG ini ada yang pindah ke sekolah swasta juga. Ada juga yang di sekolah negeri tetapi ujung-ujungnya malah bermasalah di data dapodiknya, sehingga tercatat tidak memiliki sekolah induk. Nah teman-teman guru lulus PG baik prioritas 1, honorer K2, kemudian P1 sekolah negeri, P1 sekolah swasta khawatir dengan tes observasi ini, kata Wakil Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade P3K Guru ya, Ibu Hasna, yang mana di sini menurut beliau daripada penasaran dan perasaannya tidak tenang, maka beliau berinisiatif untuk menghubungi layanan guru GTK Kemdikbudristek, yang mana di sini adalah merupakan sejenis layanan helpdesk yang didesain untuk menjawab pertanyaan para guru. Selanjutnya, Hasna merasa lega setelah menanyakan masalah observasi itu pada hari Kamis malam ya. Nah pasalnya dari jawaban GTK Kemdikbudristek, guru lulus PG itu diwajibkan mendaftarkan diri dan membeli formasi kembali pada laman SSISN. Namun kata Hasna, mekanisme penerimaannya tidak lagi dengan menggunakan tes ataupun observasi, melainkan langsung ditempatkan pada formasi yang dipilih atau tersedia. Nah kesimpulannya, tidak ada observasi lagi untuk guru yang sudah lulus passing grade. Dia pun mengajak para guru lulus passing grade P1, P2, P3 tidak usah tergesa-gesa masuk ke akun SSISN ketika seleksi P3K Guru 2022 ini sudah dibuka. Sebab sudah ada penempatan langsung, bukan memilih siapa cepat siapa dapat. Nah sebelumnya pelaksana tugas dari Dirjen GTK Kemdikbudristek Ibu Nunuk Suryani mengungkapkan ada 193.994 guru passing grade seleksi P3K 2021. Ini terdapat 60.000 lebih peserta yang tidak bisa diangkat tahun ini. Nah penyebabnya ini ada dua, yaitu kelebihan guru untuk mata pelajaran tertentu, ada juga karena Pemda ini tidak mengusulkan formasi di tahun 2022. Selanjutnya Ibu Nunuk menyampaikan dari 60 ribuan itulah nanti terdapat 12.000 guru yang berpotensi diangkat. Nah ini ya, yang berpotensi diangkat tahun ini asalkan ikut seleksi observasi dan memilih formasi yang tersedia. Namun ide tersebut dinilai kalangan guru lulus PG ini sama halnya menurunkan status mereka dari P1 menjadi P2 atau juga menjadi P3. Jadi yang nanti akan berpotensi turun prioritas atau ikut seleksi verifikasi kesesuaian nanti adalah sekitar ada 12 ribuan teman-teman. 12.000 guru ini berpotensi diangkat. Kalau misalkan mereka ketika login nggak dapat penempatan atau belum bisa ditempatkan, maka kita nanti akan turun prioritas ya teman-teman. Nah mekanismenya itu seperti apa? Mekanismenya adalah seperti ini. Nah ketika dulu dipaparkan untuk data dari guru-guru lulus passing grade yang bisa ditempatkan dan yang tidak bisa ditempatkan, maka di sini kita mendapatkan data bahwasanya di sini totalnya ini adalah 193.000 sekian untuk yang lulus passing grade. Nah di sini yang belum mendapatkan penempatan ini adalah sekitar ada ini teman. Jadi mekanisme untuk nanti penurunan prioritas sehingga kita menggunakan mekanisme seleksi yang berbeda dari penempatan ini adalah seperti ini.
Jadi ketika nanti pelamar prioritas 1 atau guru lulus passing grade ini nanti ketika login ke akun SSYSN, maka nanti di sini kita kalau misalkan ketika login ini ada notifikasi bahwa kita nggak dapat formasi atau belum mendapatkan penempatan seperti ini, maka di sini kita akan dihadapkan yaitu kedua pilihan. Pilihan pertama ini adalah kita setuju. Kalau misalkan teman-teman guru lulus passing grade ini klik setuju, artinya teman-teman ini status prioritas satunya ini adalah tetap aman, dan kita akan tetap menjadi guru honorer di sekolah yang saat ini kita tempat bertugas ya. Artinya ketika kita klik setuju ini, kita belum dapat penempatan, ini nanti kita tetap menjadi guru honorer lulus passing grade yang masuk dalam daftar tunggu. Kita tinggal menunggu nanti ditempatkan, entah itu di tahun depan atau kapan. Nah, dari 12.000 sekian guru itu nanti kalau misalkan ingin diangkat di tahun ini itu bisa saja, namun nanti teman-teman itu harus klik tidak. Kalau misalkan di sini kita klik tidak, maka teman-teman nanti dari P1 ini statusnya akan turun prioritas, bisa menjadi P2, bisa menjadi P3, bisa juga menjadi pelamar umum. Ini adalah kalau misalkan kita nggak bersabar untuk masuk ke keranjang ya, kita ingat ikut seleksi, ini kita klik tidak, kita akan turun prioritas. Nah selanjutnya di sini nanti kalau kita turun prioritas ini tentunya kita berdasarkan per kategori ya, jadi nggak sama semua dari P1 itu turun ke P2, bisa saja ke P3, bisa saja ke pelamar umum, dan nanti kita ikut seleksi kompetensi lagi. Kalau misalkan dari teman-teman di sini ini adalah kita dari THK 2 atau guru sekolah negeri yang masa kerja lebih dari 3 tahun, maka kita ikut seleksi kompetensi verifikasi atau kesesuaian. Nah, jadi penggambarannya kira-kira adalah seperti ini. Selanjutnya kalau misalkan kita nanti lulus dari seleksi itu, barulah kita bisa ditempatkan di tempat tugas yang kita pilih formasinya ketika itu. Jadi di sini nanti kalau misalkan kita akan terjadi penurunan prioritas, itu adalah nanti bagi teman-teman sejumlah 12.000 sekian tadi yang belum mendapatkan penempatan ketika kita login ke akun SSYSN. Sehingga di sini sangat memungkinkan dari teman-teman guru prioritas 1, baik itu THK 2, guru negeri, kemudian lulusan PPG dan juga guru swasta, ini nanti kita untuk pengkategorian berikutnya setelah kita klik tidak ini, nanti kira-kira adalah seperti ini. Dari THK 2 kalau turun prioritas ini nanti dari P1 ya awalnya ini turun menjadi prioritas 2. Nah akhirnya nanti kita seleksinya gimana? Seleksinya kita ikut seleksi verifikasi atau seleksi kesesuaian. Jadi kita masuknya seleksinya di sini. Kemudian dari teman-teman berikutnya di sini yang guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 1 tahun, nanti turun prioritas menjadi pelamar prioritas 3. Nanti verifikasi kesesuaian juga. Nah, kita ikutnya ke sini seleksinya. Nah, selanjutnya di sini untuk guru sekolah negeri yang masa kerja kurang dari 3 tahun, ini nanti akan menjadi pelamar umum. Sama halnya dengan lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta, ini juga akan menjadi pelamar umum. Nah, selanjutnya nanti kalau jadi pelamar umum, tentunya mekanisme seleksinya kita ini akan menjadi 1 NBK ya. Jadi yang dimaksud dengan turun prioritas dan guru lulus passing grade yang ikut seleksi verifikasi kesesuaian atau observasi lagi, ini nanti adalah teman-teman ketika kalian itu klik tidak ketika tidak mendapatkan penempatan. Bahkan teman-teman yang di luar ini nanti akan menjadi pelamar umum ikut 1 NBK, ikut bersaing lagi sejak awal. Jadi tidak semuanya, semoga saja doa kita sekarang ini gimana? Doa kita sekarang ini adalah kita itu ketika login ke akun SSYSN nanti kita langsung mendapatkan penempatan ya. Semoga seperti itu. Semoga kita tidak bertemu dengan tampilan kita belum mendapatkan penempatan, sehingga nanti kita bisa langsung pemberkasan dan diangkat di tahun ini. Demikian, semoga sedikit memberikan pencerahan dan kita tetap semangat ya. Semoga nanti tahun ini kita menjadi ASN P3K. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.